Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Mubarak, jamaah salatul duha wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pada kesempatan mulia, di acara yang mulia, di tempat yang mulia pagi hari ini, kita semua insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, ni'matnya. Kita mensyukuri segala petunjuk dan bimbingannya. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk cenderung dengan kesalehan, tertarik dengan kebaikan, menginginkan segala bentuk ibadah. Pagi hari ini terus terang kalau tanya, yang lebih enak bukan datang ke tempat ini, tapi yang lebih enak. Karena cenderung kita tinggi terhadap ibadah, maka akhirnya yang enak itu diletakkan terlebih dahulu, ditukar dengan yang lebih baik. Alhamdulillah. Saya pun pribadi pagi hari ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sempat sebelumnya kemarin itu bertanya, ini kira-kira Ahad Duha ini di Al-Mubarak bisa datang atau tidak, ya. Tapi alhamdulillah berkat doa daripada Bapak, saudara-saudara sekalian, yakin doa Bapak saudara sekalian mustajab. Alhamdulillah saya bisa kembali bersama Bapak saudara-saudara sekalian di Masjid Al-Mubarak ini di waktu duha ini. Alhamdulillah, semoga terus Allah memberikan kesehatan pada kita semua, kesehatan lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah. Barangkali pagi hari ini karena sudah pertemuan yang kedua barangkali ya di setelah Ramadan nih, pasca Ramadan ini, maka insya Allah bisa kita langsung memasuki kajian hadis-hadis Nabi, sebagian hadis Nabi berkenaan dengan ilmu fikih, sebagaimana biasa materi kita yang biasa kita kaji bersama sebelumnya. Yang berkenaan dengan hal-hal yang lain silahkan nanti di sesi akhir barangkali. Ini kita berada di bulan Dzulqa'dah ya. Jadi Dzulqa'dah ini bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan mulia, ibadah berlipat ganda lagi pahalanya, apalagi dengan puasa 3 hari di bulan hurum itu. Dan kalau di Ramadan kita bersiap-siap memasuki Idul Fitri dengan segala persiapannya,
ini kita bersiap-siap memasuki Idul Adha dengan segala persiapannya, masjid, pribadi kita dengan segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah di Idul Hijjah nanti dan Idul Adha. Ya, semoga Allah anugerahkan kemampuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin, untuk hal-hal lain semacam itu mungkin di belakang nanti ada waktu tambahan penjelasan, silakan, atau diskusi tanya jawab dan sebagainya. Adapun kelanjutan daripada materi kita, materi fikih, ya, masih di dalam bab wudu. Panjang ya, sudah sekian lama. Nah, namun di bab rusaknya wudu, intiqadul wudu, alladzi yantaqidul wudu, yang merusak wudu itu. Ada 5 macam dalam kitab ini, kadang-kadang diringkas menjadi 4 macam. Suatu yang keluar dari kubul dubur, kemudian hilang akal, kemudian tidur, itu dipisah. Kalau 5 itu, kemudian bersentuh antara laki perempuan dan menyentuh kubul, itu 5. Tapi kalau hilang akal dengan tidur itu dijadikan 1, jadi menjadi 4. Ya, kadang-kadang dari kitab ke kitab itu pembahasannya suka berbeda seperti itu. Hanya hitungannya. Ya, padahal itu saja. Tentang suatu yang keluar dari kubul dubur itu sudah kita kaji bersama-sama. Kemudian ya menyentuh, ya bersentuhan itu hilang akal ya, bab tidur ya, tidur dan sebagainya itu. Nah, ini pembahasannya dalam bab ini, Pak. Saya langsung melanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fi madhahibil ulama'i fin naum. Pendapat-pendapat madhab ulama-ulama tentang tidur yang membatalkan wudhu itu. Kadang-kadang suka banyak pertanyaan bagaimana ini, atau mungkin orang masih bertanya, ini kalau begini batal wudhu atau tidak? Dengan tidur itu ya, dengan hilang akal. Ada pendapat waqad sabaqa bayanus sahih min madhabina, dari madhab kita Syafi'i wa Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan pengikutnya, itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwa memang tidur itu bisa membatalkan wudhu. Sekalipun nanti ada pendapat yang tidak membatalkan wudhu. Wa hukiya an Abi Musa al-Ash'ari wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Majriz wa Hamidil A'raj anna an-nauma la yanqudu bihalin, bahwasanya tidur itu bisa tidak membatalkan wudhu, tapi dengan keadaan tidurnya seperti apa. Wahtajja lahum biqaulihi ta'ala, dan ini mereka beralasan, berdalil dengan firman Allah, idza qumtum ilas salati faghsilu, kalau kalian ingin melakukan salat, faghsilu wujuhakum. Ini dijadikan ayat ini dalil daripada orang tidur, bangun mau salat ya wudu gitu. Nggak boleh kita tidur, bangun langsung salat gitu ya. Karena ayatnya idza qumtum, kalau kalian bangun ilas salati, mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, dan seterusnya. Ayat itu panjang ya, ayat wudu itu ila akhiril ayat. Fadzakara subhanahu nawaqidul wudu, maka Allah itu bercerita di sini tentang batalnya wudu, rusaknya wudu. Walam yudhkarin naum, tapi tidur tidak disebut. Tidak ada kata-kata tidurnya, tidak ada dalam ayat ini. Ya. Tapi Allah bercerita tentang rusaknya wudu. Wa bi hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim, ada hadis Abu Hurairah yang sebelumnya yang bercerita memang tentang batalnya wudu dengan tidur itu. Yang dikatakan la wudu'a illa min sautin aw rihin. Jadi Nabi pernah bersabda, tidak ada wudu kecuali dengan rih, ada sautin, ada suara yang keluar dari kubul ya, dubur ya, dari dubur,
au rihin atau angin. Jadi kalau kepada hadis ini habis Abu Hurairah batal wudu itu cuma keluar sesuatu aja. Bersentuhan laki perempuan belum tentu. Tidur belum tentu. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i kan memang beliau ini berpendapatnya sangat berhati-hati. Ya sudah semua diakomodasi, dikumpulkan pendapat itu menjadi batal wudu ada 5. Makanya yang saya pakai kitab ini Syarhul Mukhtasar Syarhul Muhadzab ini Asy-Syafi'iyah. Syafi'i ya, karena memang madhab kita di Indonesia ini banyak yang Syafi'i. Sekalian ada juga, sekalipun ada yang lain. Yang semua sama-sama benar. Ya, jadi sekali lagi, kalau kepada hadis ini saja, ya sudah batal wudhu itu cuma keluar sesuatu dari kubur-kubur sampai kepada angin saja yang keluar ya batal gitu Pak. Atau mungkin ya kita nggak tahu angin. Suara, iya jelas ada suara. Hah? Ya jelas ya kalau suara itu mesti ada angin, kalau angin belum tentu suara gitu ya. Nah, ini kalau kepada hadis ini. Sementara di dalam ayatnya ketika Allah bercerita tentang rusaknya wudu, kenapa tidur dimasukkan? Ya, karena ayatnya betul-betul alaqahnya itu maknanya itu kepada tidur. Jika kalian bangun untuk melakukan sholat, ya katakanlah sholat subuh ya, bangun lakukan sholat, jangan langsung sholat, harus wudu. Fagsilu wujuhakum. Wal jawabu an ihtijajihim bil ayah. Ya, jawabannya dari hujjah dan alasan mereka para ulama dengan ayat ini annahu dzukira fiha ba'dun nawaqid. Di dalam ayat ini dijelaskan sebagian daripada merusak wudu. Wa buyyinatis sunnatul baqi. Tetapi as-sunnah hadis sisanya itu bercerita, dijelaskan oleh hadis. Kalau ayatnya hanya tentang tidur. Tapi kalau berikutnya itu hadis gitu ya. Ada nanti tentang ayat, dalil ayat itu bersentuhan yang maknanya antara ulama itu berbeda-beda. Bersentuhan ini dengan cara sentuhan seperti apa? Ada si penyentuh, ada yang disentuh, ada nyentuh tidak pakai penutup, ada menyentuh pakai tutup, gitu kan? Iya, ada sentuhan lagi itu punggung tangan, ada perut tangan. Nah ini nanti sentuhan semua itu. Ya. Wa ammal jawabu an hadis. Ya. Ya. Wa ammal jawabu an hadis Abi Hurairah. Jawaban daripada hadis Abu Hurairah, annahu warada fi raf'i syakki la fi bayani a'yanil ahdathi wa hasriha. Adalah hilangnya keraguan-raguan, bukan masalah penjelasan keadaan a'yan, zat daripada batal wudu itu, hadasnya. Walihada lam yudhkari fihi al-baul wal ghaid wa zawalil aql. Maka ya seperti buang air kecil, apalagi air besar, kemudian hilang akal, dalam hadis itu tidak disebut. Wahtajja lahum bi umumi haditsin 'ala al-madhkuri fil kitab wa bi umumi hadits Safwan ibn Ussal al-Muradi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, menganjurkan, memerintahkan kepada kita. Ya. Kata sahabat Nabi Safwan bin Ussal, memerintahkan kepada kita idza kunna musafirin, kalau kita musafir, au safaran, ya kita menjadi orang-orang musafir atau memang kita mengadakan perjalanan musafir itu, alla nanzi'a khufafana atau khuffafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Supaya kita tidak melepas, mencabut penutup kaki kita sampai boleh 3 hari 3 malam ya, jaraknya ya, salah satu ayyamin walayalihinna illa min janabatin. Kalau jinabah ya jelas harus dibuka ya. Ada hadis ya, sudah kita kaji itu tentang khuf ya, dengan masul khuf itu.
Lakin min ghaitin au baulin au naumin. Tetapi itu hanya karena buang air atau keluar suatu tadi itu ya, buang air atau keluar suatu dari kubul, apa dari dubur atau tidur. Ya. Wa huwa hadisun sahih kama sabaqa bayanuhu fi babil masih 'alal khuf. Sudah terdahulu ini hadisnya. Wal jawabu an hadainil haditsain. Adapun jawaban dari dua hadis ini. Nah, ini tadi hadis yang dijelaskan oleh Sofwan Ibnu Utsal Al-Muradi dan Abi Hurairah tadi. Annahuma mahmulani ala naumin ghairil mumakkini. Bahwasanya kedua hadis ini sangat dimungkinkan terhadap tidur yang tidak menetap. Apa ya? Mumakkin itu tidur duduk, Pak. Tidurnya orang duduk yang menetap. Ya, duduk orang kadang-kadang kalau tidur itu duduk ya, itu nggak berubah kan duduknya. Ada yang tidak mumakkin, angguk sana gitu kan ya. Angguk ke sana itu kadang-kadang ke belakang gitu. Tapi ada lagi orang duduk itu setengah senderan ya. Dia nggak nyender banget kan. Kalau nyender bener begini ini ada yang sama dengan tidur gitu, Pak, tidur celentang. Ya, tapi ada kadang-kadang cuma setengah nyender begitu kan. Tiang di mana? Ya, lama nggak bergerak dia. Ya, ya adapun batasan geraknya itu kalau dalam Kasyfatus saja itu masih dibahas. Mengangkat ini apa namanya? Aliyatain. Pantat ini ya. Pangkal ini mengangkat dia. Kenapa? Karena kalau keluar angin ya nggak sadar di situ, Pak. Tapi kalau ya namanya orang tidur walaupun bagaimana kadang ya nggak sadar ya. Ya buang angin dia biar kenceng bunyinya ya nggak sadar, tidur dia yang sadar sebelahnya. Ya Allah, ini sebenarnya hal-hal ringan tapi ini hukum di dalam agama kita yang sangat menentukan kemuliaan, keistimewaan dan keutamaan daripada ibadah-ibadah kita, terutama sahnya salat ya. Annahuma mahmulani ala naumin ghairul mumakkin. Jadi tidur duduk yang tidak menetap itu. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Ini terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Mereka tidur, bangun tidur ya enggak wudu, langsung salat. Boleh. Silakan cuma tidur begini. Saya pernah itu di samping saya itu Pak tidur tuh ngoroknya kenceng itu. Itu samping saya itu lama itu tidur. Saya dekat ya kan dia enggak batal wudu dia. Ya cuman saya jaga-jaga. Ya takutnya dia bersuara, dia nggak tahu, saya yang tahu, ya saya yang wajib memberitahu begitu kan. Iya. Ya andai kata tidak dikasih tahu pun karena nggak tahu dia. Sholat langsung nggak masalah. Ya namanya nggak tahu, Pak. Ya, kadang seperti itu orang tidur. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada semacam itu. Tidur duduk, mereka begitu bangun dari tidurnya itu ya nggak wudhu lagi. Wa huwa sahihun sabaqa bayan. Wa an Anasin radhiyallahu an qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, uqimat salatul isya. Suatu saat salat isya qamat. Masuk waktu isya, qamat ya, sudah mau dilaksanakan salat isya. Nah, pada saat itu salat Nabi belum tentu di awal waktu salat isyanya. Sekalipun sering Nabi melakukan salat isya itu memang di awal waktu. Tapi kadang-kadang tidak di awal waktu, Pak. Kenapa? Karena afdolnya sholat isya itu sepertiga awal malam. Itu sebenarnya afdolnya sholat isya, bukan di awal waktu, Pak. Bahkan dalam hadisnya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, saya perintahkan sholat isya itu di sepertiga awal malam atau di pertengahan malam. Tapi pasti berat ini di masjid ini. Kalau sholat isya berjamaah jam 10 dimulai, gimana, Pak? Kayaknya sedikit yang datang ya. Ya. Nah, itu jadi makanya sekali lagi suka terjadi itu, Pak, kalau ada taklim ba'da maghrib, kemudian isya itu
kiainya, ustadznya masih meneruskan aja ceramahnya. Itu ada jamaah yang mengingatkan. Sudah masuk waktu isya ustadz, kita azan. Kita sholat dulu, baru kita lanjutkan. Ya boleh. Tidak salah, itu boleh. Cuman andai kata ta'lim dilanjutkan, isya'nya mundur, malah afdal. Malah afdal itu Pak ya. Saya sampai pernah suatu saat itu ada jamaah, dia nggak ikut ngaji. Pengajian ba'da maghrib, ta'lim, dia nggak ikut ngaji Pak. Rupanya yang saya perhatikan itu dia baru datang adzan isya. Saya masih lanjut. Oh, baru masuk langsung angkat tangan. Ustadz udah masuk waktu isya. Begitu. Oh iya Pak, mungkin adzan ya. Saya bilang adzan, nanti kita lanjutkan. Dia mendebat. Ya, kalau sudah adzan, sudah masuk, bukannya sebaiknya sholat dulu Ustadz gitu. Iya, sholat dulu, jadi jangan taklimnya diteruskan. Sholat dulu, kalau habis sholat diteruskan, mungkin nggak apa-apa menurut dia gitu ya. Ya bagus, silakan saja. Tapi enggak. Ya, akhirnya saya membahas hadisnya. Ya, bahwa boleh afdalnya sholat isya itu sepertiga awal malam. Sepertiga awal malam jam berapa Pak? Ya 9 lah, ya 9 lebih Pak. Jam 10. Kalau di kita ya, kita 12 jam. Iya. Ada sepertiga akhir jam 2 lewat ya, jam 3. Iya, ini sepertiga awal. Itu afdalnya sholat isya sebenarnya. Makanya ya kalau ada taklim itu ya teruskan, malah apalagi lanjutannya dengan taklim. Ya, cuman Nabi mengatakan begitu kalau bukan karena takut memberatkan umatku, ya itu tadi. Berat ya kalau sholat isya di situ. Yang bulan puasa aja dengan tarawihnya kalau sampai jam 10, oh banyak surat kaleng nanti itu masjid. Kritik itu nanti masjid. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau sholat isya sudah masuk waktunya, qomat, laksanakan sholat isya. Faqala rajul li hajah. Saya mempunyai hajat. Artinya saya lagi perlu nih, mau pergi nih, ada perlu atau mungkin hajat ke kamar kecil, mau buang air besar dan sebagainya, wallahu alam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunajihi hatta namal qaum. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bangun dan Nabi mengajak berbicara kepada kaum yang ada di tempat itu, sahabat-sahabat Nabi. Nabi berbicara panjang. Hatta namal qaum, hatta sebagian sahabat yang ada di situ tidur. Gitu ya. Yang namanya sudah dengerin biasa ngaji emang begitu, Pak. Ternyata bukan kita saja, sahabat Nabi pun iya, asal duduk dengerin ngaji ngantuk gitu kan. Itu ngantuk ya. Tidur. Wah, ya manusiawi gak apa-apa. Ini Nabi SAW nggak marah kepada orang, cuma yunaji, terusin aja sama Nabi. Ya, hatta namal kaum au ba'dal qaum, sebagian mereka. Tsumma shallu. Kemudian setelah itu mereka tidur nggak wudu. Begitu qomat salat isya, salat mereka itu ya. Ini menjadi dalil sekalipun di dalam ayatnya itu tidak disebut tentang tidur itu, ya ternyata ini riwayatnya. Wa qala Malik wa Ahmad fi ihdar riwayatain yang kudu katsirun naumi bi kulli halin duna qalilihi. Nah, ini yang agak kita bisa bertanya ukurannya, Pak. Dalam kitab ini sebenarnya tidak dibahas, wallahu alam. Mungkin menurut adat kebiasaannya ya. Jadi masih ada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan batalnya wudu karena tidur itu bikulli hal duna qalilatin, pokoknya tidur mau duduk, mau tiduran celentang miring dan sebagainya, rebahan tidur, pokoknya tidur batal wudu kecuali sedikit mau tidur beneran celentang miring dan ya duduk, kalau sedikit tidak batal. Ini Imam Malik lah ya. Jadi kita tahu jadi pendapat para madhab itu dengan perbedaannya. Makanya kalau kita ketemu suatu saat ada orang nih di masjid ini lelah, capek dia, celentang sebentar, ngorok dia, habis itu kaget bangun langsung sholat. Imam Malik
Tidak batal dia. Nah, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak baca yang semacam ini, Pak, habisnya dimarahin dia. Ente tadi udah ngorong, sholat nggak wudhu, wah, sholat apaan? Ya, nah ini ya pendapat para mazhab itu penting semacam itu. Mungkin ini dipakai di suatu tempat. Ya, di mana di suatu tempat itu. Tapi qalilah, tidurnya cuma sedikit itu, hanya hilang sedikit lah. Kan kadang-kadang kita sudah begitu kan? Bahkan kita merasa tidak tidur, ternyata tidur. Antara sadar dan tidak. Hah? Nah, itu namanya tidur sedikit. Tidak batal itu semacam itu. Kalau kita mau pakai itu bisa. Ya cuman kalau seandainya, saya batal sajalah. Tadi nggak tahu itu seperti apa, saya tidur benar apa tidak, hilang apa enggak. Udah wudhu aja, ya itu yang afdol. Paling tidak memperbaharui wudhu. Ya itu yang bagus. Itu lebih berhati-hati. Wa hujjatuhum hadithu Anasin, dan alasan mereka adalah hadis Anas. Annahum kanu yanamuna fatukhfiku ru'usahum yakunu fin naumil qalil. Nah, mereka itu memang betul-betul tidur. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, mereka memang betul-betul tidur sampai terlihat tidurnya itu kepalanya, condongnya itu terlihat. Iya, walaupun tidur beneran, terlihat betul dia tidur. Tapi karena memang sedikit, fin naumil qalil, ini adalah tidur yang sedikit, makanya tidak batal. Wa qala Abu Hanifah wa Dawud, innama ala hay'atin min hay'atil musalli karraki'i wassajidi wal qa'imi wal qa'idi lam yantaqid. Nah, ini lagi Pak, tapi masa iya ya? Ya tapi soal mungkin saja. Ini fikih. Fikih itu kan memang kalau semuanya, andai-andai semuanya, dihukumi semuanya ya. Kalau begini hukumnya begini, kalau begini, kalau semua ilmu fikih itu begitu. Idza lau in, jika, kalau, seandainya. Ada orang sholat tidur di dalam sholat. Pernah lihat Pak? Pernah ada? Pernah ketemu orang sholat tidur? Nah, mustahil. Berjamaah pun pada saat tahiyat, imamnya tahiyatnya panjang. Uang doa setelah tahiyat masih boleh nambah kan? Tidur ada tahiyat. Jangankan tahiyat Pak, saya mendapatkan orang itu ambruk pada saat berdiri subuh, sholat subuh. Memang imamnya panjang surahnya, ya, tidak di samping saya persis, tapi sebelah sana itu ambruk dia, dipegang oleh orang sebelahnya. Ternyata nggak apa-apa, emang tidur. bukan pingsan atau apa, itu enggak. Ya, sampai semacam itu ambruk gitu. Ya mungkin saking capeknya itu orang kadang-kadang tidur, ada yang semacam itu Pak. Ya, ada dibangunin gampang, ada susah, ya kan? Orang capek bener tidur, dibangunin susah itu. Iya, dan yang paling susah ngebangunin orang tidur itu orang yang pura-pura tidur. Ya, orang pura-pura tidur dibangunin, ya diem aja dia. Iya, kalau tidur beneran malah cepet kaget, ya kan? Ya ini menjadi contoh sebenarnya itu orang betul-betul bodoh dan pura-pura bodoh. Dikasih tahu. Gimana itu Pak? Ya kalau orang pura-pura bodoh dikasih tahu, wah, nggak mau dia Pak, susah. Tapi kalau orang bodoh beneran, nggak ngerti-ngerti, dikasih tahu ngangguk-ngangguk, oh begitu ya. Waduh, selama ini saya nggak tahu, begitu kan? Coba kalau orang udah tahu dikasih tahu, apa? Udah tahu berbuat salah, dikasih tahu, itu namanya kan seperti orang pura-pura tidur, dibangunin, nggak kena Pak. Ya. Jadi kalau ada orang salat tidur, Abu Hanifah dan Abu Dawud itu beliau mengatakan innama ala hayatin min hayatil musalli. Kalau ada orang tidur seperti keadaan apa saja dalam salat, karaki, tidur pada saat ruku. Rasanya nggak mungkin ya, tapi pada rukuk tidur. Ya tapi coba rukuk sholat tasbih, mungkin nggak? Mungkin Pak, selama itu rukuknya itu.
Tiba-tiba dia kaget, cup, wah, kaget dia lah bangun itu. Kok bisa kan raki? Wasajid, tidur pada saat sujud. Ada apa? Sujud lama hilang. Ya, sajid. Wal qaim, berdiri kayak tadi. Wal qaid, duduk, mungkin pada tahiyat yang panjang itu. Lam yantakid, itu tidurnya tidak batal wudu. Ya. Jadi orang tidur dalam sholat itu keadaan seperti apapun tidak batal, Pak. Ada orang sholat duduk, ya namanya sholat duduk, Pak. Ya. Hilang dia. Nah, begitu sadar nggak batal. Ya Allah, tapi gimana sholat tidur? Ya, orang kita tidak tidur saja belum tentu khusyuk, apalagi sholat tidur. Ya cuman yang namanya kemungkinan sebagai manusia, betul ya? Namanya sebagai manusia kemungkinan saja. Ya. La lam yantahi sawa'un kana fi sholati amla. Innama mustalqiyan aw muttaji'an. Wa hujjatuhum ma rawahu Abu Khalid ad-Dallani an Qatadah an Abil Aliyah an Ibnu Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal wudu'a ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya berwudu itu atau yang batal wudu itu bagi orang yang tidur muttaji'. Muttaji itu ya miring, telekan, apa namanya, Pak? Jelentang, tidur rebahan. Iya, rebahan itu tidur semacam itu. Fainahu idza taja'a istarahat mafasiluhu. Karena perbedaannya katanya di sini ya dikatakan bahkan Nabi ini yang mengatakan. Mungkin buktinya tinggal kita perhatikan sendiri, Pak. Lihat sendiri buktinya apa benar apa tidak. Ya, orang tidur yang rebahan itu dibanding orang tidur duduk itu apa namanya? Saraf di tubuh kita ini lebih lepas. Lebih lepas seluruhnya itu orang yang tidur rebahan. Ya rasanya memang begitu ya. Iya, biasa kita, Pak, kalau asal tidur itu bisa rebahan walaupun sebentar, itu lelah, capek itu hilang. Tapi kalau tidur duduk kadang-kadang nggak hilang capek, Pak. Betul ya? Iya, masih ada, Pak. Makanya itu menunjukkan saraf-saraf itu tidak semuanya lepas. Baik, di sini dikatakan ya istarahat mafasiluhu. Mafasil itu artinya saraf-saraf itu. Wa amma zawalul aqli bi ghairin naum. Adapun menghilangnya akal selain daripada tidur. Karena hilang akal itu banyak sekali. Wa huwa an yujanna, seperti orang yang gila itu. Au yughma alaih, atau orang ayan. Apa namanya? Epilepsi, ya. Au yaskaru. Mabuk. Ya. Au yamrudu, atau memang karena penyakit hilang akal, karena ada penyakit apa yang menyebabkan dia bisa hilang akal. Fayazulu aqlu, ya, hilanglah akalnya. Fayantaqidu wudu'uhu, maka itu sepakat para ulama itu semua batal wudu. Jadi ada orang wudu mau sholat karena masih panjang pikiran atau apa, datang penyakit gilanya. Tapi saya kurang tahu bagaimana, Pak, ini orang penyakit gila itu jadi hilang akal ya, mungkin sebentar barangkali itu ya. Epilepsi itu ya termasuk yughma alaih, ya termasuk itu orang ayan ya. Ya ayanan itu sama, datang ayannya. Au yaskar. Yaskar itu artinya kalau sin kecil ya mabuk artinya. Tapi kalau sin besar yashkur itu bersyukur. Makanya hati-hati kalau manggil nama saya ya, Pak ya. Kalau pakai sin kecil nggak mau saya. Pak Sukran, Pak Ustadz Sukran, itu Ustadz mabuk itu. Iya, Pak. Tapi serba nggak enak juga. Ada teman saya itu Banyol. Kalau ya aku pakai sin besar, Pak Syukran itu bersyukur katanya. Jadi ente biar ditonjok benjol tetap aja bersyukur. Begitu, Pak. Ya, nggak ada enaknya. Ya Rabb. Itu semua itu batal wudu itu.
ayan, gila, mabuk, atau ada penyakit yang bisa menyebabkan hilang akal. Apa ini contohnya, Pak? Nggak ketemu saya. Ada orang punya penyakit, kalau penyakitnya datang, hilang akal dia. Penyakit apa ini, Pak? Stres. Depresi, ya, betul ya. Bisa Pak itu, bisa. Atau kadang-kadang orang kaget aja. Ya, kayak pingsan dia ya. Kaget ya, depresi, apa mungkin dia, wah ya pikiran apa ya. Mungkin itu, iya. Ya, itu bisa Pak. Kalau memang itu menyebabkan hilang akal, itu batal wudhu. Sepakat para ulama itu, tidak ada pengecualian.